SKTT ini yang selenggarakan itu pusat nasional, walaupun panitianya juga di daerah. Itu. Jadi ada kewenangan daerah dalam hal ini untuk mempengaruhi nilai yang menjadikan standar kelulusan para peserta melalui SKTT ini. Ini dimanfaatkan. Iya. Ada itu, Bang. Jadi. Ini tadi yang saya mau bilang, bahwa itu kita buktikan dengan begitu banyak peserta yang pada saat mengikuti tes komputer sudah jelas-jelas hasil perolehan nilainya itu lulus rankingan. Tiba-tiba di pengumuman akhir mereka ini tidak lulus, dan justru yang lulus itu adalah mereka yang notabene tidak lulus secara tes komputer. Itu aneh, dan itu tidak berdasarkan SOP ya, tidak sesuai juknis ya. Ya memang secara regulasi itu ada opsi SKTT tadi itu. Opsi SKTT ini dapat diambil oleh daerah, dapat dipilih oleh daerah dalam hal pemberian nilai tambahan. Kewenangannya memang di daerah. Kewenangannya di daerah yang mereka diberikan kewenangan untuk bisa memberikan nilai tambahan. Tapi ada indikator penilaian. Itu. Jadi secara juknis atau secara regulasi itu ada ketentuannya berdasarkan 10 indikator penilaian untuk bagaimana peserta ini mendapatkan nilai tambahan. Nah, tapi lagi-lagi dengan kewenangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, pada akhirnya mengesampingkan indikator penilaian tadi. Yang nasional tadi. Ya, contoh ya, SKTT. SKTT itu seleksi kompetensi teknis tambahan dengan memberikan nilai pada 10 indikator penilaian. Contoh, 10 indikator penilaian itu ada yang namanya kedisiplinan. Bicara kedisiplinan berarti ini bicara terkait dengan bagaimana keberadaan para peserta ini di sekolah atau di tempat tugasnya mereka masing-masing. Bicara tentang pengabdiannya mereka masing-masing. Artinya bahwa ada peserta yang mengabdi secara rutin tanpa pernah berhenti, dan ada peserta yang pengabdiannya itu ya bolong-bolong lah gitu. Atau bahkan ada juga peserta yang tidak pernah mengabdi sama sekali di salah satu sekolah, tapi lulus. Tapi ketika masuk ke item penilaian dari indikator tadi kedisiplinan, itu mendapatkan nilai maksimal. Sementara kita temukan ada beberapa guru yang jelas-jelas notabene mereka tidak pernah mangkir daripada tugas pengabdiannya itu, justru mendapatkan nilai paling minimal, paling rendah. Dan abang lihatnya di situ ganjil ya. Ya, ini masalah. Dan kita waktu itu kita sampai pressure ke BKD itu lucu, lagi-lagi lucu pernyataannya kepala BKD itu, bahwa itu kewenangan kami, itu suka-suka kami. Kata dia begitu. Itu suka-suka dia. Suka-suka dia karena dia punya kewenangan dengan dia. Walaupun jelas-jelas kewenangan ini adalah dia dengan kewenangannya kemudian merugikan orang lain. Lalu abang sempat ke DPR untuk membahas itu. Ya. Apa sikap DPR? Sikap DPR betul DPR. Artinya secara responsif mereka menunjukkan sikap cukup merespon, dan mereka juga menyayangkan kok kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi kan kita tidak butuh hanya sekedar respon, Pak. Iya. Kalian ini di mata masyarakat itu tentu masyarakat berharap besar kepada kalian. Dalam artian bahwa
setelah merespon langsung ambil langkah tindakan untuk bagaimana bisa menyelesaikan program. Ini masalah. Harusnya ya. Harusnya Harus ada tindak lanjut lah. harus ada tindakan real yang dilakukan oleh para anggota DPR. Bagaimana kita melihat DPR di tempat-tempat lain ketika diperhadapkan dengan masalah yang sama, mereka setelah merespon ada persoalan ini, itu langsung perjuangkan sampai ke pusat. Mereka mengawal persoalan ini sampai ke kementerian, kalaupun itu penyelesaiannya di kementerian. Tapi di Taliabu Di Taliabu ini, itu hanya pada saat itu merespon, dan kami cukup sayangkan kok ada sampai bisa setega itu, sekejam itu. Kepala BKD, Kepala Dinas Pendidikan. Tapi jangan-jangan karena Setelah mereka kita minta sikap DPRD bahwa ini harus ada sikap dan kemudian harus diperjuangkan sampai di mana ini harus diselesaikan, itu kemudian tidak dilaksanakan oleh DPR. sampai sekarang. Ya, Ini aneh. Oke teman-teman, ini cerita tentang DPR ini selalunya mengecewakan kita. Yang harusnya tadi dia bisa membantu kita, setidaknya berbicaralah dengan pendekatan keilmuan yang ada, tapi lagi-lagi pada faktanya politisi kita di DPR ini tidak maksimal dan terkesan berkompromi dengan eksekutif ya, kira-kira begitu. Bang Dex, besok ini pemilihan. yes. Jadi tentu masyarakat ini perlu dikasih tahu. Masyarakat ya kalau bisa janganlah pilih orang hanya modal dulu. Karena kita akan rugi 5 tahun ke depan. Benar. Apa gunanya duit 500 1 juta pada akhirnya menguntungkan mereka saja. Betul. Pada akhirnya nanti ketika dia terpilih, tutup mata dia Pak. Saya rugi, saya harus tutup modal dulu nih. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Bang Dex, kira-kira fenomena Bang Dex bilang tadi, fenomena ini mungkin masih terjadi di pemilu besok ini. Kalau begini terus memotret politik orang, otomatis yang aktivis-aktivis yang punya gagasan, yang punya inovasi dan punya keberanian untuk bersuara lantang tentang kebenaran, tentang ilmu pengetahuan, ini tidak bisa akan masuk ke gelanggang oleh karena tidak punya uang. Benar. Nanti yang terjadi seperti yang sekarang. Ada aktivis yang mentalnya, niatnya itu hanya mencari keuntungan. Akhirnya dia menghilangkan karakter aktivisnya dia. Ada pengusaha ya, apalagi pengusaha maju di DPR, ya otaknya udah pengusaha. Tentu masyarakat ini merindukan, membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya, dipegang untuk bertampil di DPR. Tapi lagi-lagi money politik ini masih menjadi ukuran untuk kalangan-kalangan aktivis maju, kalangan orang-orang yang baik maju di DPR dengan niat yang baik. Ya. Jadi pada posisi itu, jadi pada posisi itu kita sebenarnya sebagai korban. Jadi ada teman-teman yang mestinya secara kriteria memenuhi kriteria itu, dengan sistem yang terjadi ini, ya kasihan jadi korban. Artinya bahwa mereka karena sistem ini pada akhirnya tertutup ruang-ruang untuk mereka bisa sampai ke situ. Tapi lagi-lagi yang menentukan adalah masyarakat. Betul. Masyarakat tentu harus dikasih tahu bahwa money politik ini berbahayanya di situ.
Nah ini tantangan kita sebenarnya di pemilu besok juga. Ini kita khawatir bahwa politik uang masih banyak. Bang Dex, mungkin satu pesan apa Bang Dex bisa sampaikan kriteria. Ini kriteria seperti calon seperti apa yang kita tahu bahwa DPR tentu karena itu diatur oleh undang-undang dan kita masih mengharapkan gelanggang itu untuk menyampaikan aspirasi. Paling tidak di Kabupaten Pulau Thaliabu bisa menciptakan check and balance. Ya. Ada kepuasan publik yang harus lahir dan itu nggak boleh disumbat karena bisa bahaya nanti. Kalau disumbat terus jangan sampai meledak dan ini tidak bisa dikendalikan kan bahaya. Nah DPR merupakan gelanggang itu. Bang Dex bisa kasih dong kita kriteria apa besok, orang-orang seperti apa yang harus kata orang pilih besok.